Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi dengan tema mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dengan tujuan pembelajarannya, nanti kalian diharapkan dapat menggali struktur teks eksposisi dan dapat membandingkan kebahasaan dua teks eksposisi. Mari kita mulai belajar teks eksposisinya. Yang pertama, tentang pengertian teks eksposisi. Kalian lihat gambar ini, ada beberapa tokoh nasional yang sedang menyampaikan pendapatnya di sebuah acara. Nah, pernahkah kalian mengungkapkan pendapat terhadap sesuatu kepada orang lain? Misalnya tentang dampak positif media sosial bagi remaja. Atau pernahkah kalian melihat seseorang sedang mengungkapkan pendapatnya di depan umum? Ibu yakin kalian pernah ya. Oke, sebagai bahan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar saat menyampaikan pendapat, biasanya penulis atau pembicara akan menggunakan argumen atau alasan-alasan yang kuat sebagai data atau bukti. Nah, jenis teks inilah yang disebut teks eksposisi. Jadi, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi gagasan tentang topik tertentu dengan disertai alasan-alasan kuat yang tujuannya agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Kemudian ciri dan fungsi teks eksposisi. Ciri teks eksposisi yang pertama tentunya berisi informasi, kemudian berdasarkan fakta dan data, jadi tidak sekedar informasi saja. Selain fakta dan data, tentunya menyampaikan gagasan atau pendapat. Nah, dari gagasan atau pendapat tersebut, karena berdasarkan fakta, maka teksnya pasti berusaha mempengaruhi pembaca untuk mengiyakan bahwa pendapat yang kita sampaikan itu benar. Selanjutnya, ciri yang terakhir adalah memakai bahasa baku. Sedangkan fungsi teks eksposisi itu memberikan informasi atas gagasan, permasalahan, ide secara mendalam untuk meyakinkan pembaca bahwa gagasan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai fakta atau data yang diberikan. Selanjutnya tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, yaitu bagian awal atau bagian pembuka teks yang berisi pendapat umum atau pengenalan isu yang disampaikan penulis terhadap permasalahan atau topik yang diangkat. Struktur yang kedua, argumentasi, yaitu bagian teks yang berisi unsur penjelas. Tentunya bagian argumentasi ini akan sangat panjang ya, karena unsur-unsur penjelas berkaitan dengan tesis atau pernyataan pendapat. Untuk mendukung tesis yang memuat argumentasi dapat berupa alasan logis, fakta, atau data hasil temuan, bahkan pernyataan para ahli. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat atau rekomendasi, yaitu bagian teks yang bertujuan untuk menegaskan kembali pendapat di awal ya, serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, itulah ketiga struktur teks eksposisi. Kita lihat contohnya. Tesis atau pernyataan pendapat. Ini ada contoh sebuah paragrafnya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam
yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini contoh tesis atau pernyataan pendapat. Penulis menyampaikan pendapatnya bahwa bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, itu adalah pengenalan isu atau tesis atau pernyataan pendapat yang ada di bagian pembuka sebuah teks. Oke, kita lanjut ke bagian struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Ini ada dua contoh argumentasi dari tesis di awal. Yang pertama, para ahli. Nah, di sini jelas ya, ada data. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, dari argumentasi ini ada data para ahli ya. Selanjutnya ini adalah pendapat dari si penulis. Argumentasi yang kedua, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Nah, ini merupakan pendapat si penulis kalimat ini. Kita lanjut, kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Nah, ini berisi data-data ya yang memperkuat argumentasi. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Nah, ini adalah contoh argumentasi tentang tesis ya yang disebutkan di awal. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang pendapat. Contohnya ini, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Jadi, ini berupa penegasan ulang pendapat bahwa masalah bumi menghadapi masalah yang serius itu ya ditegaskan kembali. Selanjutnya, meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Ini merupakan rekomendasi, walaupun rekomendasinya di sini belum jelas ya solusinya untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi itu seperti apa. Tetapi ini sudah mewakili bahwa paragraf ini merupakan penegasan ulang dan rekomendasi. Oke, itulah struktur teks eksposisi. Kita lanjut ya tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada istilah, yang kedua kata sifat atau adjektiva, yang ketiga afiksasi atau proses pengimbuhan, yang keempat kalimat verbal, yang kelima fakta dan opini. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kaidah kebahasaan teks eksposisi yaitu menggunakan istilah. Istilah adalah kata atau ungkapan khusus tentang topik tertentu. Misalnya tentang pembangunan dan bencana lingkungan ya. Di dalam teks ini ada istilah polusi dan habitat. Ketika dicari maknanya di dalam KBBI, polusi itu artinya atau maknanya pencemaran. Habitat itu yang pertama tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat dan makna yang lain. Jadi setiap teks tentunya ya memiliki kata-kata istilah atau ungkapan khusus tentang topik tertentu. Setiap tema pasti akan memiliki istilah yang berbeda. Misalnya tema tentang pertanian
ya dengan perindustrian, pasti di dalam teks keduanya memiliki istilah yang tidak sama. Selanjutnya, adjektiva atau kata sifat. Ingat, untuk membuktikan ya sebuah kata sifat itu benar atau tidak, ya kalian bisa melakukannya dengan cara memberikan kata keterangan seperti agak, sangat, paling, atau sekali. Misalnya cantik, sangat cantik, agak cantik, paling cantik, atau cantik sekali. Selanjutnya dapat membentuk konstruksi plus kata sifat diulang plusnya. Misalnya cantik menjadi secantik-cantiknya, kotor sekotor-kotornya, rajin serajin-rajinnya. Oke. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu afiksasi atau proses pengimbuhan. Selain menggunakan adjektiva dalam teks eksposisi seperti juga dalam teks lainnya, ya, kita dapat menemukan perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Contoh di sini kata bentukannya penipisan. Jenisnya tentunya ini adalah nomina atau kata benda. Ingat, imbuhan pe-an biasanya itu membentuk jenis nomina. Nah, penipisan ini berasal dari kata dasar tipis. Tipis itu jenis katanya adjektiva. Jadi ini mengalami proses afiksasi atau proses pengimbuhan. Kata dasar tipis diberikan imbuhan pe nasaan yang asalnya adjektiva berubah menjadi nomina dengan kata bentukan penipisan. Itu merupakan afiksasi. Oke. Kaidah kebahasaan teks eksposisi selanjutnya yaitu kalimat verbal. Dalam teks eksposisi banyak digunakan kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang berpredikat verbal. Kalimat lainnya seperti kalimat nominal, kalimat berpredikat nominal, adjektiva, numeralia, atau adverbia jarang digunakan dalam teks eksposisi. Ini contoh kalimatnya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ini merupakan kalimat verbal. Kalimat verbalnya kalimat aktif transitif. Maksudnya adalah kalimat yang membutuhkan objek. Ya, menghadapi apa? Menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Yang kedua, kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. Ini juga termasuk kalimat aktif transitif karena kalimat verbalnya ya predikatnya memerlukan objek. Yang ketiga, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Ini merupakan kalimat verbal atau kalimat yang berpredikat kata kerja, kalimat aktif intransitif. Artinya kalimatnya tidak memerlukan objek. Contoh lain yang sederhana, misalnya ya contoh kalimat aktif transitif, kalimat yang memerlukan objek, misalnya Hani membeli buku di toko AA. Hani itu subjek, membeli predikat. Ini adalah kalimat verbal karena predikatnya adalah kata kerja, buku ini adalah objek. Ya, Hani yang membeli buku, artinya ini kalimat aktif transitif karena predikatnya membutuhkan objek. Ya, membeli apa? Ya, jadi harus ada objeknya. Contoh yang lain, misalnya Ratu membersihkan halaman rumah. Ratu subjek, membersihkan predikat, halaman rumah objek, ya. Jadi predikatnya membutuhkan objek, tidak jelas kalau misalnya objeknya dihilangkan membersihkan apa, ya. Sehingga kedua kalimat ini masuk ke dalam kalimat aktif transitif. Contoh kalimat aktif intransitif atau kalimat aktif yang tidak membutuhkan objek,
misalnya Fahrul berlari dengan cepat. Ini tidak perlu objek di sini. Aditya tersenyum bahagia, ya, tidak memerlukan objek. Nah, itu merupakan kalimat verbal karena predikatnya, ya, merupakan kata kerja. Membeli kata kerja, membersihkan kata kerja, berlari kata kerja, tersenyum juga kata kerja, sehingga ini merupakan kalimat verbal. Oke, kita lanjut kaidah kebahasaan teks eksposisi selanjutnya. Pasti ini mengandung fakta dan opini. Fakta adalah suatu kejadian yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat, ide, atau gagasan seseorang terhadap sesuatu. Contoh, kalimat fakta. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Nah, ini merupakan kalimat fakta karena dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, ada data tanggal 13 Mei 2013, ya. Kemudian ada angka-angkanya di sini, jumlah narapidana, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan. Sedangkan kalimat opini, sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Ini merupakan pendapat seseorang, ya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kata-kata seharusnya. Nah, kata-kata seharusnya ini membuktikan bahwa kalimat ini merupakan kalimat opini atau kalimat pendapat. Nah, itulah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Demikian anak-anakku yang saleh dan salehah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.